Perkenalkan, nama saya Gilang Malvali Pratama dan hari ini saya akan mewawancarai salah satu owner dari produk teh kota atau merek teh kota yang ada di sekitar wilayah Tebet, tepatnya di Kampung Melayu. Sebelum kita memulai wawancara hari ini, boleh perkenalkan diri dulu, Mas? Ya, perkenalkan nama saya Aan. Umur saya sekarang ada 24 tahun. Terus asal saya sebenarnya ada di Jawa Tengah, bertepatan di kota Pati, Jawa Tengah. Oke, jadi sekarang saya mau nanya ini, teh kota ini sebenarnya sejak kapan sih munculnya atau pertama kali dijualnya, sama apa ada alasan tertentu kenapa jadi Mas memilih buat jual teh kota ini? Untuk teh kota sendiri sebenarnya ini kan kita franchise ya. Kita sebenarnya franchise sudah mulai dari 2 tahun yang lalu, yaitu 2022. Nah, pertama kali kita membuka outlet teh kota ini kan kita ada buka cabang di Yogyakarta. Nah, sebelumnya kita ada buat cabang di Yogyakarta, terus karena kita melihat perkembangannya ini sebulan 2 bulan ternyata nggak ada perkembangan, jadi kita terpaksa harus pindah di Jakarta. Nah, karena kita melihat ada peluang nih di Jakarta, jadi kemudian kita buka lagi di Jakarta. Nah, untuk alasan sendiri kenapa kita memilih franchise teh kota ini, karena kebetulan di tempat saya, di daerah saya, karena yang paling favorit itu, yang paling banyak pelanggannya itu ya kota ini. Berarti pas di Jakarta ini udah mulai berkembang gitu ya, Mas? Ya alhamdulillah dari bulan ke bulan omset semakin naik. Nah, ini Mas, teh kota ini sebenarnya Mas tuh dapat bahan-bahan dasar buat bikin teh kota ini dari mana ya, Mas? Dan apa Mas tuh bikin produksi sendiri soal bahan dasar teh kota ini? Nah, karena kebetulan kita di sini sistemnya franchise ya, kita kan ikut franchise, jadi kita dari bahan-bahannya tuh dari pusat, supply dari pusat ya. Kebetulan pusatnya itu sekarang ada di Semarang. Kalau teh kota sendiri kan sebenarnya awal berdirinya kan di Blora, Jawa Tengah. Cuma karena semakin banyaknya cabang yang ikut franchise, banyak franchise yang tersebar di seluruh Indonesia ini, jadi kemudian teh kota ini membuka lagi buat suplai bahan-bahan logistik itu di Semarang, Jawa Tengah. Jadi gitu. Kalau pertanyaan selanjutnya tuh, dalam sehari itu berapa lama sih Mas tuh berjualan, sama kira-kira ada berapa banyak produk yang terjual dalam sehari itu, Mas? Nah, untuk jam operasionalnya sendiri itu sebenarnya kita 12 jam ya, yaitu jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Tapi terkadang kita karena ada pesanan, jadi kita mungkin buka lebih awal atau enggak agak agak lebih lama lah, lebih dari jam 9, lebih dari jam operasional tersebut. Untuk setiap harinya kita mungkin range-nya tuh rata-rata terjual 200 cup sementara ini. Banyak. Oke, Mas. Ini Mas nih, jika saya boleh tahu nih, berapa sih omset rata-rata per hari atau per bulan dari berjualan atau menjalankan usaha teh kota ini, Mas? Nah, untuk omsetnya kita sehari itu bisa 800 sampai 1 juta, 1,5 juta. Nah, untuk per bulan kurang lebih buat omset kotor nih berarti sekitar 30-an. 30 juta, Mas. Gede juga. Nah, nih Mas, sekarang saya mau nanya nih, Mas, kira-kira sebenarnya tuh Mas tuh ada kendala-kendala gitu nggak sih, Mas, selama menjalankan usaha ini? Dan kalau memang ada, bisa tolong kasih tahu nggak, Mas, gimana sih cara Mas tuh buat menanggulangi atau mengatasi masalah tersebut, Mas? Nah, untuk kendala tersendiri tuh kita sebenarnya karena kita awal-awal buka tuh, karena posisi kita ada di dalam ruko ya. Sebenarnya ini kan teh kota sendiri tuh sebenarnya harusnya ya tempatnya tuh di pinggir jalan raya. Jadi karena dia kan udah setiap franchise tuh paketnya kan dia ada kontainer gitu kan, semacam outlet gitu. Nah, dia harusnya tuh sebenarnya emang dibikin kontainer kayak gitu emang buat ditaruh di pinggir jalan raya. Tapi karena kita taruhnya di dalam ruko, mungkin banyak orang yang lewat tuh nggak tahu kalau kita ini sedang jualan produk teh kota ini. Jadi mau nggak mau kita harus pakai banner, masang banner segala macam gitu buat promosiin produk-produk kita. Nah, ini Mas, selama Mas menjalankan usaha atau sebelum menjalankan usaha teh kota ini,
sebenarnya Mas ada kepikiran gitu gak Mas kayak buat berjualan produk lain atau barang lain, dan kalau misalnya ada, apa tuh Mas? Sebelumnya karena dari awal kita pengennya ini berusaha kuliner ya, sebenarnya dari awal kita niatnya sih pengen kayak makanan-makanan gitu, cuma ntar lah kita itu pikirin nanti dulu lah, yang penting ini harus jalan dulu, biar ini berjalan dulu ntar kita pikirin lagi tuh usaha yang lain buat ya menambah-nambahin penghasilan kita sehari-hari lah, nambahin pekerjaan di teh kota ini. Oke, Mas. Nah sebenarnya Mas, usaha teh kota ini sebenarnya punya cabang-cabang lain gak sih Mas di luar sana atau di luar daerah Jakarta ini Mas? Nah untuk franchise teh kota sendiri ini kebetulan yang ada di Jakarta ini cuma kita sendiri ya, jadi satu-satunya franchise teh kota yang ada di Jakarta itu cuma kita, jadi kita yang pertama kali buka franchise di sini. Nah kalau kepikiran pengen buka cabang, sebenarnya ya kita pengen buka cabang lagi di tempat lain, cuma kita ya seperti yang saya bilang tadi tuh, biar yang satu ini jalan dulu, nah baru kita nanti buka lagi cabang yang lain. Kira-kira mau buka cabangnya itu masih sekitar daerah Jakarta gak Mas? Karena Mas tadi bilang di Jakarta ini masih cuman di sini doang kan ya Mas ya? Nah kira-kira ada mau buka di Jakarta lagi atau di luar Jakarta? Nah untuk ketentuan dari teh kotanya sendiri kan sebenarnya satu kecamatan itu satu owner ya, tapi satu owner itu boleh mempunyai lebih dari dua outlet, jadi kemungkinan kita masih area sini sih, area kecamatan Jatinegara ini, kecamatan Tebet juga. Oke Mas, kita sekarang udah ada di penghujung pertanyaan-pertanyaan wawancara kita hari ini Mas. Saya mau tanya nih, Mas tuh ada punya pesan nggak buat kita nih sebagai seorang pelajar yang pengen memulai usaha baru atau pengen jadi pengusaha, tapi mereka nih takut buat memulai sesuatu Mas, atau mereka takut gagal atau takut usahanya malah nggak berkembang nantinya. Mas ada pesan tersendiri kan? Nah untuk kalian-kalian yang ingin memulai usaha ini, jangan pernah ragu, maksudnya kuatkan tekad kalian. Seperti kata Jigma tuh, mulai aja dulu. Kalau soal gagal, kegagalan itu adalah guru yang terbaik. Kegagalan itu memberi kalian kekuatan. Kegagalan itu akan membuat kalian lebih bijaksana dan membuat kalian akan terus tumbuh dan belajar. Nah, Mas boleh diperkenalkan dulu Mas, namanya siapa? Terus tahu tempat ini dari mana sih Mas? Nama gua El. Tahu tempat ini sih dari awalnya lewat gitu. Terus di depan kayak ada banner iklan gitu kecil, tulisan menu start from 3.000. Oh gitu, jadi Mas ini cuma lewat terus tiba-tiba ada banner, karena emang di depan tokonya ada banner guys. Apa sih yang bikin tertarik dari teh kota ini? Mas tadi kan udah beli tuh, kira-kira rasanya gimana Mas menurut Mas? Kalau buat rasa sih menurut gua enak. Terus juga di sisi lain harga murah. Jadi menurut gua worth it dan terjangkau gitu. Cocok buat anak muda kok nggak pelajar gitu Iya, Mas ya? buat nongkrong. Oke. Terus dari yang Mas rasa nih, dari segi tempat, segi rasa, dari segi kemasan atau segala macam, apa sih yang menurut Mas tuh harus ditingkatin lagi dari menu teh kota ini? Yang harus ditingkatin mungkin dari tempat gitu, mungkin lebih diperluas buat orang-orang nongkrong di sini, karena dari pengalaman gua selama datang ke teh kota ini kan mungkin masih bisa buat nongkrong gitu. Cuman kalau lagi rame kan kita cuman bisa Ya, beli terus langsung langsung cabut ya, nggak bisa buat nongkrong gitu ya. Oke, terus kira-kira nih Mas, Mas tadi kan udah beli tuh, gimana sih tanggapan Mas? Harganya itu beneran murah atau emang agak sedikit mahal atau gimana Mas? Beneran murah sih, soalnya 3.000 ST ya, ST 3.000 itu menurut gua manisnya pas, terus juga kemasannya cukup gede gitu, jadi banyak gitu. Bener-bener. Kalau disuruh pilih nih Mas tuh lebih milih kualitas produknya atau harga produknya? Misalnya kualitas produknya itu misalnya tehnya yang enak, terus kayak nggak nyangkut di tenggorokan, atau rasanya pun beragam, atau emang Mas lebih milih ke harganya yang penting murah aja gitu? Mas pilih yang mana? Ya kalau gue sih lebih ke kualitas ya.
kualitas yang penting lah pertama, karena percuma kita beli sesuatu barang cuman harga murah gitu, cuman kualitasnya jelek gitu. Nggak enak gitu Iya. rasanya masnya. Oke, ini mas, Eh, mas kan udah nyoba ST-nya nih, udah beli juga. Nah, kira-kira mas bakal rekomendasiin ke teman-teman mas atau siapa gitu mas gitu. Terus kalau misalnya mas emang mau rekomendasiin, kenapa? Ya yang pasti sih gue bakal ngerekomendasiin ke temen-temen gue yang lain gitu, mungkin lebih ajakan buat nongkrong sih kalau misalnya lagi butuh tempat gitu. Ya satu, harga murah gitu, jadi kayak kita nongkrong nggak perlu nih cari tempat-tempat mahal atau yang lain gitu kan, karena minuman juga berbagai varian gitu, bukan cuma Neste tapi juga kayak ada red velvet segala macam, ya full strawberry, ada kopi juga, udah gitu harganya murah-murah itu sih. Kalau buat mas pribadi biasanya paling sering mostly beli yang mana mas? Rasanya. Gua es teh, terus opsi kedua tuh kalau lagi bosen sama teh ya red velvet atau enggak ya full strawberry sih. Tuh. Red velvetnya menurut mas rasanya kayak gimana? Nggak jauh beda sama minuman di kafe ya, Iya. nggak jauh beda. Itu berarti emang di sini tuh harga, walaupun harga yang murah tapi kualitasnya tinggi ya gitu. Oke mas, nih kita udah, sebenarnya saya udah mau nanya sampai situ aja. Jadi sebelum kita akhirin wawancara hari ini nih mas, mas tuh punya harapan sesuatu gak tentang kota ini mas? Ya gue sih harapannya berkembang terus, rame terus, dan makin banyak cabang lagi sih di Jakarta, karena setahu gua cuman di sini doang yang di Iya. Kampung Melayu. Bener-bener. Nah, jadi gitu harapan mas itu buat kota ini bisa lebih berkembang banyak, karena pelajar-pelajar pun akan berpotensi banyak buat nongkrong-nongkrong di sini karena harga yang murah, terus juga rasanya dan kualitasnya juga tinggi gitu. Oke, segitu aja mas, makasih ya mas. Oke, segitu ya dari wawancara dari gua, thank you.